Jadi waktu pas mandi kembang itu aku duduk, Abah di samping kan. Nah, Abah tuh posisinya berdiri gitu. Jadi si Abah tuh ngambil air, ngusap ke kepala kayak gitu. Terus diusap-usap sama Abah kayak gitu. Disaksikan sama ibu juga? Iya, itu disaksiin sama mama aku, sama tete aku. Semuanya pokoknya anggota di rumah lah. Kata Abah tuh, sebenarnya ada yang suka sama kamu gitu kan. Aku pikir orang kan, maksudnya oh ya udah orang biasa mungkin suka sama aku, cowok. Ya wujudnya tuh sebenarnya ganteng, ganteng kayak cowok biasa aja gitu kan. Yang buat kamu nggak bisa jadi sama cowok atau deket sama cowok, yaitu karena rasa cemburu si makhluk itu sama aku. Jadi si makhluk itu tuh paling nggak bisa ngelihat aku deket sama cowok, itu paling nggak bisa. Kata Abah tuh cemburunya tuh bener-bener bukan cemburu yang biasa lagi, kayak bener-bener obses sama aku gitu. Dicintai oleh makhluk goib membuat seorang pelajar wanita ini menjadi sensitif terhadap hal goib. Hubungan asmara pun kerap kali kandas karena kecemburuan sosok itu. Kisah ini dialami oleh Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada. Malam hari ini seperti biasa Mang Ai dan tim akan menemani malam Sobat semua untuk mendengarkan dan menonton kisah nyata yang baru. Ini ada di depan kita narasumber, ini masih remaja nih. Namanya Teh Mahira ya. Iya. Apa kabar Teh Mahira? Alhamdulillah baik Mang Ai. Sehat ya? Teh Mahira masih SMA ya? Iya masih SMA kelas 12. Kelas 12. 12 itu berarti kelas 3. Kelas 3 SMA. Gimana gangguan ke diri pribadinya? Perasaannya seperti apa? Diikutin? Sebenarnya sih dari waktu belum tahu kalau misalkan emang ada yang ngikutin gitu kan, awalnya kan kayak mikirnya oh ya udah mungkin gangguan biasa kayak gitu. Cuman pas plot twistnya sekarang tahu kalau misalkan gangguan kayak gitu emang ada penyebabnya, yaitu karena ada makhluk yang obses sama aku gitu. Ternyata berat ya? Iya kayak gitu. Nah Sobat jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Semoga Sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita segera dengarkan kisah dari Teh Mahira. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Teh Mahira. Jadi gini Mang awalnya kan sebelum tahu ujungnya bakal kayak ternyata ada yang obses sama aku gitu. Awalnya gangguan kecil kayak gitu tuh tiap hari ya ada aja yang ngeganggu kayak gitu. Kayak misalkan aku nih lagi naro barang gitu kan, terus akunya ninggalin barang itu sebentar aja kemana, atau misalkan cuman kayak lagi nengok ke arah sininya, terus pas kesini laginya mau ngambil udah nggak ada barang itu. Selalu seperti itu? Sering banget sering banget kayak gitu. Terus ya waktu awal-awal sih cuman kayak masih bingung, kayak loh padahal aku naruhnya di sini gitu loh, suka tiba-tiba hilang sendiri kayak gitu. Awalnya kayak ya udahlah ntar dicari, cuman lama-kelamaan hal kayak gitu tuh jadi sering terjadi. Misalkan aku waktu itu nih naruh HP di sebelah, gak tau dari mana lupa, pokoknya di sebelah aku aja. Aku tinggal sebentar, pas balik lagi HP-nya udah gak ada. Di rumah itu ya? Mau di rumah, mau di sekolah, di luar, kadang kayak gitu. Terus dicari-cari kesini-kesini nggak ada. Terus kayak ya udahlah dibiarin aja, ntar juga ketemu sendiri. Gak lama kemudian tiba-tiba ada lagi, tapi bukan di tempat persis sama yang aku taruh waktu awal itu. Ntar misalkan ketemunya ada di sebelah sininya, tapi masih daerah situ, lingkungan yang waktu aku pertama kali naruh gitu. Kayak gitu. Suka ya udah ntar tiba-tiba ada di situ gitu.
Berjalan berapa lama itu seperti itu? Mungkin dari awal menstruasi kali ya, karena kan kalau udah menstruasi kan berarti kan itu kan udah balik kan, Dewasa ya. udah dewasa. Nah dari situ gangguan-gangguan tuh suka tiba-tiba datang kayak gitu. Tapi nggak ngeganggu, maksudnya nggak menampakkan yang serem-serem. Ada itu. Nah pas awal-awal dari mulai pokoknya awal-awal SMA gitu kan, itu kan udah nambah gede gitu kan, nambah remaja, nambah dewasa kayak gitu. Jadinya sensitif ke kayak gituan, ke makhluk-makhluk kayak gitu tuh jadi sensitif banget gitu. Kayak waktu itu kamar aku kan di belakang. Jadi rumah aku tuh ada 2. Maksudnya ada pintu tengahnya tuh Mang E. Nah, di depan 3 kamar. Nah, kamar aku sendiri di belakang. Jadi dipisahin sama pintu tengah. Nah, otomatis kan di dekat dapur kan. Kamar aku kan di belakang. Jadi otomatis kan deket dapur. Nah, kebetulan waktu itu kamar aku belum ada hordengnya. Jadi masih ya bisa ngelihat dari luar, bisa ngelihat ke dalam kamar aku bisa ngelihat keluar kayak gitu. Kebetulan kamar aku deket sama dapur. Kayak dari ini kamar aku, ini dapur gitu. Nah, tapi di depan dapur itu di sebelah kamar aku ada kamar lagi. Kamarnya nggak kepake. Nah, di situ tuh kayak sering banget ngelihat. Di dapurnya juga sering ngelihat. Jadi dari jendela kamar aku ke dapur itu bisa ngelihat langsung dapurnya. Kayak gitu. Waktu itu ada temen aku nginap di rumahku. Karena kan teman-teman aku kan sering banget nginep kan di rumah. Nah, terus awalnya temen aku malam mau ke WC. Mau ke WC kan ngelewatin dapur kan Mang Ea. Nah, pas lagi ngelewatin dapur, nggak sengaja temen aku tuh kayak ngelihat dari ekor mata. Kalau dari ekor mata kan kayak kelihatan kan, kayak misalkan di samping gitu ada apa gitu, sekelibet lah gitu. Temen aku di situ cerita katanya waktu mau ke WC ngelewatin dapur, dia kayak ngelihat ada sosok hitam lah kayak gitu, hitam cuman kecil, pendek, bukan yang kayak gede kayak monster gitu, enggak, cuman kecil. Nah terus pas temen aku balik lagi ke kamar, dia cerita kayak gitu, aku ngelihat ini di deket kulkas gitu katanya. Terus wah bener berarti kata aku, berarti yang ngeliat bukan cuman aku, keluarga aku, tapi temen aku juga ngeliat Mang di situ kayak gitu. Terus kadang di kamar, kalau misalkan aku kan kamarnya tidurnya sendiri kan, terus dipisahin sama pintu tengah juga. Kalau mama aku di kamar depan, semua di depan, pokoknya aku tuh di situ sendiri. Nah waktu itu pas lagi sendiri di kamar itu kadang suka ada gangguan juga Mang gitu. Kasur aku kan di sini, lemari aku di depan kasur. Itu pintu kadang suka kayak ngegejlek sendiri gitu, kayak deg gitu sendiri kayak gitu kan. Nah waktu itu pernah jam berapa ya, malam pokoknya, aku kan sering begadang kan Mang jam berapa aku lupa, nggak inget. Pokoknya lampu tuh aku matiin. Setiap aku mau tidur lampu kan aku matiin, cuman nyalain lampu tidur warna kuning, jadi ya redup-redup gitulah kayak gitu. Posisinya itu aku lagi tiduran kan di kasur, otomatis ngeliatnya ke atas. Nah pas malam-malam aku mau ke WC, bangun kan, duduk kayak gini, duduk dari kasur. Pas duduk ngelihat ke lemari kan ada kacanya. Nah kacanya tuh mantulnya ke belakang pintu aku gitu. Pas ngeliat situ kaget Mang ada sosoknya sama kayak waktu yang temen aku lihat, kecil. Nah terus pas gini lagi gak ada, kayak emang sering nampakinnya kayak cuma sekelibet kayak gitu. Waktu itu juga sempat
ada gangguan lah, nggak enak. Jadi kan temen aku kan emang sering nginep ke rumah kan Mang gitu kan, dan temen yang nginep beda-beda tuh ngalamin juga gangguan yang beda-beda juga di rumah. Berapa orang temannya? Satu-satu sih orangnya, sebenarnya satu orang nginep, ntar besoknya satu orang nginep lagi kayak Beda gitu. hari ya? Beda hari. Waktu itu temen aku sama aku mau apa ya, karena kan kita begadang terus kan, ya namanya orang begadang kan kadang lapar kan Mang ya. Terus waktu itu mau ke dapur, mau masak. Posisi kompor aku kan di bawah. Nah, di atas kompor tuh kayak ada bolongan ventilasi. Nah, ventilasinya tuh bolongnya nembusnya ke samping rumah Mang Terus pas lagi goreng-goreng sama temen gitu kan, itu aku inget tuh jam 1:30 malam. Otomatis kan kalau lagi di kompor, di atasnya ada ventilasi, jadi bisa ngelihat ke atas kan Mang Nah, pas waktu itu aku gak sengaja, karena kan aku jadinya sensitif, pas lagi ngeliat ke atas itu bener-bener kaget banget. Samar-samar tuh kayak ngelihat ada muka orang tapi hitam kayak gitu. So aku kayak ke temen aku tuh kayak langsung ya coba lihat ke atas deh gitu kan, pas temen aku ngeliat ke atas sama dia juga ngeliat kayak gitu. Terus di situ kan kita berdua kan ketakutan, akhirnya kan langsung lari ke kamar kan. Dan itu tuh lagi waktu itu tuh lagi goreng sosis dan kompornya tuh belum dimatiin. Karena ingat kompornya belum dimatiin kan, mau nggak mau kan keluar lagi harusnya kan, matiin kompor. Tapi di situ nggak ada yang berani keluar Mang karena posisinya kan malam juga 1:30. Terus ya abis lihat kayak gituan lah, nggak berani kan ke kompor lagi, ke dapur kayak gitu. Terus gimana dong, kompor belum dimatiin, masa mau dibiarin sampai pagi kayak gini. Nggak apa-apa udah ayo gitu kan kataku, ayo keluar bareng tapi jangan sendiri, temenin kataku tuh. Iya ayo gitu kan. Akhirnya keluar. Nah pas keluar lampu dapurnya tuh mati, yang tadinya nyala tuh Mang mati lampunya. Pas keluar kamar, buka pintu, nengok ke dapur, loh kok lampunya mati gitu kan. Ini mau lanjut matiin kompor apa enggak? Terus yaudah ayo nggak apa-apa lanjut aja gitu kan. Akhirnya waktu itu langsung nyalain lampu Mang di dapur. Itu posisinya kompornya belum dimatiin, masih Lampunya nyala. masih bisa dinyalain? Masih bisa. Kayak ada yang cetrek gitu ya? Iya. Bukan putus ya? Bukan. Udah nyalain lampunya, matiin tadinya pas mau matiin kompor tuh gak ada yang berani lihat ke atas karena itu tadi takut. Terus akhirnya kan pada nunduk ke bawah. Itu aku sampai bener-bener nyengkrem tangan temen aku tuh kayak bener-bener aduh keras banget, kayak ayo dong cepet gitu kan. Nah, akhirnya udah dimatiin. Pas dimatiin langsung lari semua ke kamar Mang gak jadi makan itu tuh gitu. Dikasih tahu ke mama? Kasih tahu ke mama gitu kan. Terus waktu aku mandi, aku pernah waktu itu mandi. Aku kan mandi kadang suka bawa HP kan, suka dengerin musik karena emang takut kan. Karena kamar mandi aku tuh posisinya ada di lorong gitu, di lorong. Nah, lorongnya tuh gelap Bang Nah, belakang kamar mandi kan kayak gudang gitu, gelap juga di situ. Jadi kamar mandinya tuh kayak intinya nyempil lah kalau di rumah tuh gitu kan. Terus waktu itu posisinya di rumah tuh cuman ada mama di kamar depan. Kamar mandinya kan di belakang kan. Nah, jam berapa ya, sore lah pokoknya. Itu pulang sekolah. Namanya pulang sekolah capek kan Mang mau langsung mandi biar istirahat cepet. Pas lagi mandi, itu posisinya aku bawa HP dengerin musik. Udah tuh lagi mandi. Nah, terus tiba-tiba tuh ada yang ngetok, kayak ada orang ngetok gitu kan. Tapi suaranya ada, suara orang ngomongnya ada, kayak tapi nggak jelas, kayak samar-samar kayak gitu kan. Terus aku kira mama. Terus aku matiin kerannya, matiin musiknya. Terus aku bilang kan, kenapa bun gitu kan. Kayak aku kira mama aku.
Terus nggak ada yang jawab Mang Nah terus ya udahlah, aku nyalain lagi, mandi lagi. Nah pas lagi mandi lagi, pintunya tuh kayak jeglek gitu tuh, kayak ada yang dorong tuh Mang Itu kan posisinya dikunci kan. Nah dari kunci ke pintu tuh ada apa ya, ada jaraknya gitu. Jadi kalau misalkan pintunya kegeser dikit kan kuncinya jadi kayak keceklek. Nah itu bener-bener kayak ada yang dorong gitu kan. Nah posisinya waktu itu gudang yang belakang kamar mandi itu lampunya belum nyalain. Jadi kan aku mikirnya kayak ih serem banget gitu kan. Terus di kamar mandi tuh ada ventilasi buat nembus ke gudang. Itu tuh ventilasinya bener-bener kayak kaca bening doang Mang jadi kita bisa ngeliat ke atap garasi. Terus kayak gitu keulang sampai 3 kali aku mandi lagi, terus tiba-tiba ada yang gitu lagi gitu kan. Nah terus itu pas siang-siang ya? Sore mau ke maghrib karena pulang sekolah waktu itu. Terus udah itu cepet-cepet pakai anduk, matiin keran, terus ambil HP, langsung lari ke kamar, tapi bukan kamar aku, larinya ke kamar mama. Pas nyampe kamar mama, aku nanya, Bunda tadi ngetok-ngetok kamar mandi ya? Enggak, orang dari tadi di sini gitu kan. Masa sih gitu kan? Terus tadi yang ngomong siapa? Kata aku tuh. Ngomong apa? Kata Bunda tuh. Ya kayak ada yang ngajak ngobrol aja. Terus ada yang ngejorokin pintu, ngetok pintu kayak gitu kan. Terus ya udah dibiarin aja, nggak apa-apa. Nah waktu itu juga aku pernah, yang nyaksiinnya sih bukan cuman aku doang emang ya, mama sama kakak aku yang cowok. Waktu itu posisinya di rumah tuh cuman ada aku sama kakak aku yang cowok. Nah terus si mama tuh keluar sebentar ke warung deket rumah. Nah warung itu sebelah rumah. Pas di situ mama di warung sebelah rumah, kakak aku di kamar kakak aku sendiri, aku di kamar aku sendiri. Waktu itu aku keluar dari kamar Bang mau ke kamarnya kakak aku. Nah pas mau ke kamar kakak aku kan aku harus ngebuka pintu pintu tengah dulu kan, biar bisa masuk ke ruang TV. Kamar kakak aku tuh posisinya di depan ruang TV. Nah sebelum masuk ruang TV kan ada pintu tengah. Nah aku harus ngebuka dulu. Pas mau buka pintu tengah, ada kayak suara kuntilanak lewat. Pas aku ngeliat ke atas, bener emang ada lagi lewat gitu kan. Terus aku kayak wah udahlah, kayak udah bener-bener merinding banget kayak udahlah. Kenapa? Bentuknya jelas, cuman kecil, kayak terbangnya tuh kecil soalnya kan karena jauh gitu kan. Katanya sih kalau misalkan emang kuntilanak, katanya ya Mang katanya kalau misalkan suaranya gede, maksudnya suaranya gede berarti kuntilanaknya jauh. Kalau suaranya kecil kan berarti emang deket kan gitu. Terus udahlah langsung buru-buru aja masuk ke ruang TV gitu kan. Terus masuk ke kamar AA tuh kayak bener-bener ngos-ngosan kayak tahu nggak sih tadi ngelihat kuntilanak kayak gitu, denger nggak gitu kan. Nah pas aku ngomong kayak gitu, AA-nya juga ngomong, kamu tadi habis dengar suara itu ya? Lah iya, juga ngedenger gitu kan, ngedenger gitu kan. Terus Bunda mana? Kata AA tuh di warung, kata aku tuh gitu kan. Oh ya udah di sini aja di kamar AA dulu, udah jangan kemana-mana dulu. Nah gak lama dari itu Bunda tuh datang dari warung. Nah terus pas Bunda datang, kita berdua tuh mau cerita, Mang tadi habis denger kayak gitu. Sampai aku ngeliat juga pas mau cerita, Bunda ngomong, denger nggak tadi Bunda ngeliat tahu pas di warung sama tetangga, karena dia kan di warung kan kadang suka nongkrong sama ibu-ibu tetangga gitu kan. Jadi kata si mamah tuh kuntilanaknya tuh muterin rumah di atas kayak gitu, di atas genting aku tuh muterin gitu. Terus
kata mama, ya udah nggak apa-apa, biarin aja gitu kan, banyakin sholat, doa gitu kan. Terus ya kalau sebisa mungkin sih pikirannya jangan suka kosong tuh Mang kayak gitu. Terus waktu itu aku punya uwa cowok. Pas di rumah uwa, si uwa kan langsung bisa nebak, bisa ngeliat gitu kan. Terus katanya, sini gitu kan. Kenapa Wa? Sini dibersihin sama uwa gitu kan. Emang ada yang gimana kataku tuh kayak gitu. Ada, udah sini dibersihin dulu gitu kan. Pas udah dibersihin, jadi ya duduk di bawah, Uwa juga di bawah duduk kayak ya orang dibersihin aja lah kayak gitu. Aku nanya, kenapa sih Wah gitu kan, baru dateng gitu kan, tiba-tiba udah disuruh duduk aja dibersihin gitu. Terus kata Uwa, kamu tuh habis main dari mana sih? Ngelewatin pohon pring tah, kata Uwa tuh kayak gitu. Pohon pring sih apa? Kataku tuh kayak gitu. Ya pohon pring, kamu kalau main kemana sih? Emang habis main kemana? Kata Uwa tuh, kamu tuh nggak ini tah, nggak sakit tah, badannya nggak ngerasa tah, ada yang ngikutin tuh. Terus aku ngomong, lah nggak tahu, kata aku, emang ada yang ngikutin siapa, kataku gitu kan. Terus si Uwa tuh bilang katanya, ada yang ngikutin dari pohon pring gitu kan, pohon pring di jalan apa ya nggak tahu, aku waktu itu lupa. Terus oh iya tah, nggak tahu aku kayak gitu kan. Terus sudah kan dibersihin. Nah pas dibersihin, yang ngikutin aku tuh bukan cuma dari pohon pring doang Mang Jadi di dekat rumah aku tuh ada jembatannya gede. Nah di samping-samping jembatan tuh kayak ada pohon-pohon gede gitu. Pohon apa ya, adalah pokoknya pohon-pohon gede yang sampai akarnya ke bawah-bawah kayak gitu. Itu jalan kaki, posisinya pas banget lagi azan maghrib. Kan kalau misalkan azan maghrib kan harusnya kan nggak boleh keluar kan, Mang harus di rumah diem gitu. Nah waktu itu aku ke rumah nenek aku, jalan kaki, karena kan gak jauh dari rumah. Pas lagi jalan, ngelewatin jembatan, aku gak sadar. Tiba-tiba kuping aku tuh kayak, langsung kayak ada yang slep masuk gitu loh. Terus di kuping tuh kayak langsung kayak budek gitu loh, gak bisa ngedengarnya tuh kayak, ya kayak orang lagi kemasukan air aja kayak gimana gitu kan. Terus pas digini-giniin, dikira ada apa, tetap aja kayak, aduh gak enak banget lah pokoknya. Nyampe rumah nenek, cerita kayak gini. Terus oh ya udah ke Uwa gitu kan. Pulang dari rumah nenek tuh pas malam tuh, sebelum besoknya ke Uwa, itu aku panas, badannya panas, bener-bener tinggi banget panasnya. Terus dikasih obat, diobatin lah sama mama kayak gini. Cuman ya itu nggak turun-turun panasnya. Terus badannya kayak sakit semua gitu. Terus ya bener aja pas besok dicek ke Uwa, dibersihin lagi. Ternyata pas kemarin sore pas maghrib ngelewatin jembatan, itu ada yang ngikut. Terus aku nanya, apalagi sih Wak gitu kan yang ngikut gitu kan. Katanya tuh kayak beruang, berbulu, tapi mukanya muka manusia Mang kayak badannya doang yang gede, semuanya pokoknya buluan lah, tapi mukanya manusia gitu kan, gede banget. Jadi itu kayak ini aku, si makhluk ini tuh kayak ngegandulin gitu loh. Kayak istilahnya gendong lah di aku gitu kan, ngegendong di belakang gitu, gede kayak ngekekep gitu lah, gede banget. Jadi gitu. Pada nempel ya? Iya, jadi pokoknya pas dari tahu si makhluk itu ngikutin aku tuh bener-bener jadi sensitif akunya. Jadi banyak yang datang tuh Mang Jadi kayak ngundang makhluk lain buat ke akunya gitu. Sempet cerita juga ke mama kan,
kayak aku di rumah sering lihat yang kayak ya makhluk-makhluk kayak gitulah, ya mau cuman sekelibet juga gitu kan, mau cuman ngerasain diliatin sama makhluk kayak gitu. Aku kadang suka cerita ke mama sih gitu kan. Dan mamahnya juga sama kak, aku bilang kayak iya emang emang sering ngeliat juga di rumah kayak gitu kan. Terus akhirnya mama kan kayak punya banyak kenalan orang-orang pas tawasulan tuh Mang kayak gitu, punya banyak kenalan. Akhirnya mama tuh manggil satu imam tawasul lah ke rumah buat ngecekin di rumah tuh ada yang aneh-aneh enggak atau ada yang apa gitu kan. Dan akhirnya waktu itu imam tawasulnya ke rumah, panggil aja namanya Abah kan, karena emang sering dipanggil Abah juga. Udah dia ke rumah, awalnya aku nggak tahu ada Abah di rumah, karena aku kan di kamar kan, kamar aku di belakang, Abah di ruang tamu. Nah, awalnya cuman kayak buat cek rumah kayak gitu kan. Terus mama aku manggil, katanya sini keluar salam dulu kan sama Abah. Oh iya kata aku bentar gitu. Terus aku salam lah sama Abah ke depan ke ruang tamu. Nah pas salam sama Abah, si Abahnya tuh langsung ngomong ke aku, pegang apa, salam kan otomatis kan pegangan tangan kan, jadi kayak ada interaksi sama Abahnya kayak gitu. Pas Abah megang, si Abah ngomong katanya, kamu nanti duduk dulu ya di sebelah saya gitu kan. Oh kenapa kata aku gitu, kenapa bah gitu. Gak apa-apa nanti Abah mau ngomong kan. Oh iya sebentar ya bah, saya mau ganti baju dulu, karena kan waktu itu kan kebetulan aku dari luar kan. Nah udah kayak gitu ganti baju ini itu, datanglah aku ke ruang tamu nyamperin Abah. Aku duduk di samping sama Abah tuh. Terus aku nanya, kenapa bah tadi manggil gitu kan, suruh duduk di sini. Terus ya udah sini duduk dulu gitu kan. Udah aku duduk di sebelah Abah. Terus iya kenapa bah kata aku. Gak tahu kenapa si Abah tuh bisa nebak apa yang udah aku alamin gitu loh. Makanya kayak yang kemarin-kemarin gitu tuh. Nah posisinya kemarin kan waktu itu aku baru putus kan sama mantan aku gitu kan. Terus Abah tuh bilang, kamu baru putus ya? Loh iya emang tahu dari mana? Mama cerita kata aku gitu. Enggak aku nggak cerita, Abah tahu gitu kan. Terus Abah tuh langsung cerita katanya, kamu ngerasa kan kalau misalkan setiap kamu lagi deket sama cowok atau lagi pacaran sama cowok itu nggak, ujungnya nggak pernah jadi. Loh iya kata aku, kok Abah tahu, kok Abah bisa tahu gitulah. Terus si Abah tuh langsung ngomong katanya, sebenarnya tapi kamu jangan kaget kata Abah kayak gitu. Iya kenapa kata aku, nggak apa-apa cerita aja. Kata Abah tuh sebenarnya ada yang suka sama kamu gitu kan. Aku pikir orang kan, maksudnya oh ya udah orang biasa mungkin suka sama aku gitu kan, cowok. Terus aku nanya, siapa bah? Ada, cuman kamu nggak bisa ngelihat. Lah maksudnya gimana kataku kayak gitu kan, nggak bisa ngelihat gimana. Sebenarnya yang sukanya tuh dari makhluk lain gitu, dunia lain. Terus aku kaget kan di situ kayak, soalnya aku tuh sebelumnya tuh nggak terlalu percaya kayak gituan tuh Mang kayak ya percaya sih percaya ada dunia kayak gitu, cuman yang nggak terlalu obses banget sama dunia kayak gitu tuh. Jadi kayak cuman oh ya udahlah emang mungkin kayak gitu mah emang ada, cuman aku nggak percaya gitu kan. Cuman pas Abah cerita kayak gitu ya jadinya penasaran gitu, siapa siapa terus dari mana gitu kan, kenapa suka sama aku. Terus si Abah cerita sebenarnya awalnya sih makhluk itu tuh nggak suka sama aku awalnya, karena emang dia tuh udah ngedampingin aku tuh dari kecil. Nah pas aku lahir barulah si makhluk itu ngedampingin aku dari bayi gitu kan, kayak sosok pendamping gitulah. Cuman kata Abah tuh waktu aku kecil dia tuh cuman jadi sosok pendamping doang, kayak ngedampingin kemana-mana, ngejaga
kayak gitu, kayak momong bocah aja lah kayak gimana kayak gitu. Cuman ya emang nggak bisa kelihatan kan, namanya juga makhluk kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kan aku kan tumbuh dewasa kan, remaja kayak gitu. Nah si sosok itu pun masih terus ngikut kalau aku kemana-mana, kayak kalau keluar ke sekolah. Bahkan kata abah, aku kan nanya kan, terus kalau misalkan aku mandi dia ikut bah, kata aku gitu kan. Ikut ikut mandi gitu kan. Cuman ya kamu nggak bisa ngelihat gitu. Pas seiring berjalannya waktu aku dewasa, rasa kasih sayang sosok itu ke aku waktu kecil tuh berubahnya jadi rasa suka. Kayak cowok remaja aja suka sama cewek gimana kan kayak gitu. Nah pas di situ dia suka sama aku dan ternyata jadinya obses sama aku. Karena sukanya dia tuh jadinya ngaruh ke ya ke tentang asmara aku lah, tentang percintaan kayak gitu. Contohnya aja kayak kalau misalkan aku deket sama cowok atau pacaran gitu, itu nggak akan pernah jadi bah. Pacaran pun kemarin sempet pacaran sih lama, sekitar 2 tahunan lah. Sama sih sebut aja namanya Dani lah kayak gitu. Waktu awal pacaran sih ya mulus-mulus aja kayak gitu kan, ya kayak orang baru pacaran aja gimana gitu kan, masih baru-baru. Cuman makin lama tuh wah itu jadinya nggak karuan banget, hubungannya tuh kayak udah toxic gitulah. Ya ini sih dilihat dari sisi kayak gitu. Terus jadi sering berantem gitu. Berantemnya tuh bukan berantem kecil lagi tuh Mang Ei. Kayak bener-bener berantemnya kayak bener-bener pecah banget gitu kan. Sampai setiap berantem pokoknya aku kan sering putus nyambung. Nah tapi nyambung pun sama aja. Jadi waktu setiap marahan malam kan, kadang suka lewat telepon atau lewat video call kayak gitu. Nah aku tuh emosionalnya jadi bener-bener yang udah puncak banget gitu loh. Bukan marah kayak kamu gini enggak, makanya kayak bener-bener Lempar-lempar barang gitu. iya, kayak misalkan lagi berantem nih, telepon gitu kan. Ya awalnya emang ya adu mulut lah kayak gini. Cuman akunya emosinya jadi naik. Nah, jadi naik terus jadinya temperamental. Jadi semua apa yang ada di situ nggak karuan lah, pokoknya aku lemparin semuanya, sampai teriak, sampai nangis, sampai mamah tuh denger. Mamah yang di kamar depan aja tuh denger gitu makanya. Jadi mamah tuh kayak sering nyamperin ke kamar gitu, kayak buka kenapa gitu kan. Nah udah aku buka, mama udah nebak pasti berantem lagi kan. Berarti HP-nya hancur terus ya? Gak hancur sih, cuman kadang lecet karena suka dilemparin kayak gitu kan. Terus mama tuh udah tahu pasti berantem lagi. Nah dari situ tuh mama tuh kayak udah bilang ya udah kalau misalkan emang udah nggak bisa dilanjut mah ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kamu kan masih lama perjalanannya, nanti juga seiring berjalannya waktu bakal ketemu cowok lagi kayak gitu kan. Terus tetap aja Mang Ei nggak bisa balik lagi, terus nanti kayak gitu lagi. Nah waktu itu sempet ada pikiran mau kan, karena itu udah nggak kekontrol tuh Mang Ei, kayak ya udahlah gitu kan. Jadi waktu itu aku sempet kayak itu yang di tangan gitu, kalau misalkan setiap lagi berantem atau lagi bener-bener stres kayak gitu kan. Kayak gitu tuh ya emang sebenarnya nggak baik sih Mang E. Cuman pas aku rasain lagi kayak gini tuh kayak nggak kerasa, kayak bukan aku lah intinya, kayak nggak sadar gitu kan. Nggak sakit itu? Enggak, nggak sakit, nggak kerasa sakit. Kerasa sakitnya tuh pas berapa hari kemudiannya baru, aduh gue kenapa kayak gini ya kemarin, kayak itu kayak nyesel banget gitu kan. Nah udah kayak gitu ya namanya cewek kan Mang Ea, cerita ke teman-teman gitu kan. Temen aku kan kayak, lu tadi malam habis lagi ya kayak gitu. Iya kata gue tuh, kenapa cerita?
ya biasalah cowok gitu kan, masalah cowok. Kalau misalkan, karena kan teman-teman aku juga udah apal pasti masalahnya sama ya pacar aku waktu itu gitu kan. Terus teman-teman aku ngomong, ya pokoknya dinasehatin lah kayak gitu, dan akhirnya udah berhenti tuh Mang kayak gitu. Nah, terakhir tuh berantem sampai waktu itu masuk rumah sakit, sampai gara-gara stres, bener-bener stres. Pas masuk rumah sakit didiagnosa sampai di ronsen, karena kan awalnya penyakitnya nggak ketemu Mang cuman kayak ngerasain sesak, terus perutnya nggak karuan kayak gitu, pusing kayak gitu. Pas udah didiagnosa nunggu seminggu dirawat di rumah sakit aku waktu itu. Ada rekam jantung juga waktu itu kan. Ternyata pas didiagnosa aku GERD. GERD tuh kayak asam lambung tapi di atasnya asam lambung. Sama ada abdominal pain. Nah, itu penyebabnya itu gara-gara stres kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu. Dan ujungnya kan akhirnya benar-benar putus gitu kan. Kayak udahlah, daripada nanti ke depannya tetap kayak gini, nyiksa diri sendiri Mang kalau kayak gitu tuh. Nah, pas abis putus sembuh, semuanya sembuh kayak gitu. Otomatis kan kalau misalkan udah putus kan aku nggak berhubungan lagi kan sama cowok, itu sembuh semuanya, dari muka, terus penyakit aku sembuh semua, udah nggak stres lagi kayak gitu kan. Terus pas putus sempet tuh deket lagi sama cowok, cuman yang nggak jadian karena ya itu, deket sama cowok, ujung-ujungnya gak jadi. Entah itu akunya suka sama cowok itu, tapi cowok itunya gak suka sama aku, atau misalkan cowok itu yang suka sama aku, akunya jadi gak suka. Jadi kayak bolak-balik gitulah Mang lah, dibuat kayak gitu sama si sosok yang suka sama aku. Gitu, kata Abah sih kayak gitu. Terus yang buat kamu gak bisa jadi sama cowok atau deket sama cowok, yaitu karena rasa cemburu si makhluk itu sama aku. Jadi si makhluk itu tuh paling gak bisa ngeliat aku deket sama cowok, itu paling gak bisa. Kata Abah tuh cemburunya tuh bener-bener bukan cemburu yang biasa lagi, kayak bener-bener obses sama aku gitu. Terus kata Abah, ya setiap kamu sering jalan kan sama cowok, kata Abah kayak gitu. Iya, kata aku. Nah, kadang kalau setiap kamu jalan tuh makhluk ini nih kadang masukin dia, kalau nggak ke badan aku ya ke badan cowoknya. Jadi kayak misalkan si makhluk ini masuknya ke tubuh cowoknya gitu, ke cowok yang deket sama aku, nanti si cowoknya tuh jadi ke akunya kayak, ih gue nggak suka nih gitu kan, gak jadilah kayak gitu, udah nggak usah dipacarin kayak gitu. Nah kadang ke akunya juga masuk, kata Abah tuh, kayak jadinya aku ngeliat cowok itu tuh kayak, ih biasa aja, gak suka, jadi kayak ilfeel atau apa gitu. Nah ujung-ujungnya gak jadi kayak gitu, kayak gak bisa disatuin gitu. Abah tuh bilang katanya, pundak kamu miring kan gitu kan, karena kan aku model juga kan, jadi kadang kalau misalkan fotogenik kayak gitu, seluruh full body kayak gitu kan kelihatan tuh Mang kayak ini tuh kayak bener-bener miring ke kanan pundak tuh tadinya. Terus kenapa emangnya Bah, kata aku gitu kan. Terus si Abah tuh bilang katanya, karena makhluk itu tuh ngikutnya tuh tempatnya tuh di sebelah kanan, jadi berat sebelah tuh Mang kayak gitu. Emang kerasa beratnya? Kerasa banget kalau misalkan lagi ya ngapain aja tuh kayak kadang suka capek, berat, kayak pegel gitu. Iya kayak gitu, berat lah kayak gitu. Terus si Abah tuh ngomong katanya, Abah mah bisa aja misahin kamu sama si makhluk ini, cuman ya yang namanya makhluk kan ya ada aja yang kayak gitu, takutnya bisa nempel lagi gitu kan. Cuman kata Abah, ya sebisa Abah sih sekarang Abah pisahin dulu lah dia sama kamu, karena emang itu tuh kalau nggak dipisahin ya larinya tuh nanti ke perjodohan aku itu susah
Jadi benar-benar harus dipisahin kayak gitulah, biar kedepannya enak gitu. Terus aku nanya ke Abah, boleh nggak bah aku sekali aja ngelihat wujudnya kayak gitu kan. Ya boleh aja sebenarnya kata Abah, cuman kalau kamunya kuat gimana kataku gitu kan. Ya kuat ngelihat wujudnya kayak gitu kan. Ya karena ya yang namanya orang gak percaya kayak gituan tuh Mang terus tiba-tiba dikasih tahu kayak gitu, apalagi berhubungannya sama diri aku sendiri, jadi kan kepo ya. Terus ya udah nggak apa-apa, aku mau lihat sekali aja, sekali dan untuk terakhir kalinya kan, karena kan aku nggak mau lihat lagi. Terus akhirnya waktu itu mata batinnya sempat dibuka sebentar sama Abah. Waktu dikasih lihat sama Abah kan sebenarnya waktu itu disuruh merem dulu kan sama Abah gitu kan. Terus gak tahu tuh dibacain apa kayak gitu. Pas dibuka matanya kayak ngelihat di samping aku tuh kayak wah serem banget lah pokoknya. Kayak ya wujudnya tuh sebenarnya ganteng Mang ganteng kayak cowok biasa aja gitu kan, ganteng rapih lah kalau dari atas mah wujudnya. Terus di atasnya tuh dia kayak pakai mahkota, tapi nggak gede sih mahkotanya, kayak apa ya, pokoknya mahkota kecil lah kayak gitu. Dari kepala sampai bagian perut tuh masih cowok biasa, cowok ganteng lah gitu, gak pakai baju, cuman cowok biasa kayak orang zaman dulu gitu ya, pangeran gitu. Iya kayak dari kerajaan kayak gitu, pakai mahkota dari kepala sampai sini biasa, wujud cowok biasa ganteng. Cuman pas dilihat dari perut ke bawah itu kayak bentuknya udah beda, bukan manusia lagi, ular. Itu kayak ular ngelingker gitu, kayak dia tuh berdiri cuman ininya dia tuh ular gitu, kayak gitu. Situ kan aku bener-bener kayak kaget banget, kayak baru ngelihat kayak gituan tuh. Ini mah bener-bener kaget karena kan ya nggak percaya kayak gituan Mang tadinya tuh. Terus pas udah dikasih lihat, aku langsung kayak udah bah gitu kan. Aku nggak kuat liatnya, serem soalnya, bukan serem ngeliat mukanya, karena ngeliat bawahnya itu loh. Terus udah kan ditutup lagi sama si Abah gitu. Terus aku bilang ke Abah kan, bah bisa nggak kalau misalkan makhluk itu dijauhin lah sama aku, karena kan udah ngeliat wujudnya, udah tahu dia wujudnya kayak gimana kan serem Mang kalau misalkan masih tahu kalau dia masih ngikutin aku kan gak mau ya gitu kan. Terus aku bilang ke Abah, bah tolong dong gitu kan, tolong pisahin gitu kan, soalnya saya takut. Nah terus Abah tuh bilang bisa kok, Abah bisa bantu gitu kan buat ngejauhin kamu sama makhluk itu gitu kan, nanti Abah bantu abis ini. Oh ya udah bah, terus aku harus ngapain? Abah tuh ngasih tahu, jadi waktu itu Abah tuh nyaranin Mang buat mandi kembang waktu itu. Ya udah bah sekarang aja nggak apa-apa gitu kan, mumpung Abahnya juga di sini, karena kan Abahnya kan orang jauh kan, takut ketemunya nanti lama lagi. Terus ya udah apa aja yang harus disiapin kataku gitu kan. Terus Abah ngomong, ya udah kamu siapin aja bunga-bunganya, bunga nggak tahu, aku nggak ngerti sih bunga apa kayak gituan. Nah terus sama air. Nah nanti Abah bawa minyaknya kok, adalah pokoknya buat nyampurin itu semua gitu kan. Oh iya bah. Ya udah kamu ganti dulu aja bajunya gitu kan. Terus waktu itu aku disuruh ganti kayak cuman pakai kain gitu, pakai kain udah, cuman pakai kain. Terus di situ Abah tuh kayak masukin bunganya pakai air. Nah terus Abah tuh kayak bawa minyak tuh Mang cuman aku nggak tahu sih itu gunanya buat apa.
cuman udah dimasukin, dicampur sama abah. Terus yang bunga-bunga tadi yang udah dicampur tuh dimasukin ke ember gede, ember yang isinya air buat nanti aku mandi gitu. Itu aku mandinya tuh di depan kamar aku persis, karena di depan kamar aku tuh ada taman kecil cuman outdoor, jadi atasnya kebuka gitu kan. Nah, jadi waktu pas mandi kembang itu aku duduk, abah di samping kan. Nah, abah tuh posisinya berdiri gitu, jadi si abah tuh ngambil air, ngusap ke kepala kayak gitu, terus diusap-usap sama abah kayak gitu. Disaksikan sama ibu juga? Iya, itu disaksiin sama mama aku, sama tete aku, semuanya pokoknya anggota di rumah lah pada ngeliat gitu kan. Ada videonya, ada fotonya, aku udah kirim ke tim Malam Mencekam. Ada fotonya waktu aku. Boleh kita tayangkan ya? Boleh gitu kan. Udah dimandiin sama abah, dibacain kayak gini kayak gitu. Udah selesai gitu kan. Balik lagi ke ruang tamu. Terus abah bilang ganti baju dulu lagi aja gitu kan. Ya udah, aku ke kamar kan, ganti baju pakai baju biasa, udah ke depan lagi ke ruang tamu. Terus aku bilang, gimana bah, udah pergi belum gitu kan. Terus abahnya, belum, masih ada satu ritual lagi buat misahin kamu sama makhluk itu. Oh ya udah, apalagi, kataku gitu kan. Akhirnya waktu itu aku disuruh duduk di bawah, di lantai. Nah, abahnya duduknya di sofa. Jadi kayak abah di sini, aku duduk di bawah gitu kan. Nah, terus abah tuh megang kepala aku gitu kan. Gak tahu, aku nggak ngerti itu dibacain apa, pokoknya kayak orang ritual kayak gitu kan. Terus abah tuh bilang, ini sosok tuh masih ada di sebelah kamu ya. Iya, kataku, iya bah gitu kan. Terus kalau misalkan nanti dikeluarin, jangan kaget, karena kata abah kepalanya tuh bakal berat, kayak bakal pusing karena dikeluarin lewat kepala. Iya bah, kata aku, nggak apa-apa gitu kan. Udah kayak gitu, akhirnya dikeluarin. Pas lagi dikeluarin tuh bener-bener kerasa dari sini nih, dari pundak sebelah kanan ke sini, pas di sininya nih, di leher belakang itu sakit, kayak cenut kayak gitu. Terus dikeluarinnya lewat kepala. Pas di sini ini bener-bener sakit, kayak berat banget gitu kepalanya. Terus udah kan dikeluarin tuh. Pas dikeluarin udah selesai, badannya jadi enakan lah, maksudnya nggak berat kayak yang kemarin kayak gitu, enggak gitu kan. Nah, udah kayak gitu disuruh duduk lagi sama abahnya kayak gitu. Terus aku nanya, udah kan bah, maksudnya udah nggak nempel lagi. Terus abahnya, enggak gitu kan. Terus aku nanya, waktu sebelum dikeluarin abah ada interaksi nggak sama si makhluk itu gitu kan. Ada, abah ngobrol dulu. Mau tahu dong ngobrol apa, kataku kayak gitu kan. Terus abah tuh ngomong, dia tuh katanya apa ya, pokoknya cuplikan obrolannya tuh kayak abah tuh ngomong, kamu saya pisahin dulu ya sama cewek ini gitu kan, jangan ganggu lagi, kasian dia juga nanti mau dapet jodoh. Jangan cuman karena kamu di sini, kehadiran kamu di sini, suka kamu sama dia, jadinya dia nggak bisa nemu jodohnya nanti ke depan gitu kan. Terus si awalnya nggak mau, makhluk itu nggak mau dipisahin. Cuman ya kalau nggak dipisahin nanti ke depannya akunya susah, jadi sama abah tuh dipaksa. Abah kayak, nggak bisa, kamu harus pergi gitu kan, jangan sama cewek ini lagi, udah pergi aja sana gitu kan. Akhirnya kan dianya nurut, mau sama abah tuh.
akhirnya setuju kayak gitu. Tapi pas setuju itu si makhluk ini tuh kayak ngasih tahu ke abah, ngasih taunya tuh kayak gini, iya oke, istilah kayak iya oke, aku gak akan ganggu cewek ini lagi gitu kan, udah selesai, gak akan ikutin kemana-mana lagi, gak akan suka lagi, cuman jangan larang aku buat ngawasin cewek itu dari jauh kayak gitu. Jadi ya dia udah pergi sih sebenarnya, cuman kayak masih ngintai dari jauh gitu loh ke akunya tuh, kayak ya udah gue nggak bisa ngedeketin ini cewek lagi karena kan emang udah dipagerin sama abahnya kan, udah nggak bisa lagi, udah nggak usah deket. Cuman ya aku nggak deket sama kamu tuh, tapi aku masih mantau kamu dari jauh, kayak masih ngeliat aku gitu. Rumah yang ditempati itu asalnya bekas apa? Tahu nggak? Sebenarnya tadinya tanah kosong biasa sama lapangan bola. Komplek bukan? Bukan. Kalau zaman dulu sih bukan komplek, lapangan bolanya di belakang, tanah gedenya di depannya. Jadi semua itu tuh dibeli sama orang tua aku kan. Jadi bener-bener lahan kosong. Jadi bukan bekas apa-apa ya? Bukan bekas apa-apa. Bukan tanah kuburan atau? Bukan. Cuman kan yang namanya tanah kosong kan kadang suka ada yang nempatin kan kalau dari alam lain. Apalagi kalau malam kan di dekat lapangan bola itu kayak banyak semak-semak, pohon-pohon gede gitu. Ya. Jadi kembali ke setelah dibersihkan akhirnya udah enak ya? Udah enak oleh abah itu. Udah. Sampai sekarang sudah nggak ada gangguan. Sudah nggak ada gangguan sih. Udah. Ya, tapi kayak masih itu kayak ada yang mantau masih gitu. Sensitif lah. Masih sering ngeliat, kadang sekelibet. Apalagi kalau lagi badannya lagi capek banget tuh kayak ngeliat kayak gitu tuh gampang. Udah coba pacaran lagi? Belum. Nanti dicoba ya? Iya nanti. Coba ada peningkatan nggak, ada perubahan nggak gitu? Nanti. Dikabarin ke Mang Ei ya. Baik, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah dari remaja yang selalu gagal dalam menjalin percintaan gitu ya. Iya. Ada pesan nggak dari kisah ini untuk anak-anak remaja seumuran Teh Mahira? Ya pesannya sih, ya boleh nggak percaya sama hal kayak gituan. Cuman ya mau percaya nggak percaya, pasti alam kayak gitu tuh pasti emang ada. Dan ya intinya jaga sholatnya, banyakin doa gitu. Jangan banyak ngelamun ya. Jangan sering ngosongin pikiran. Itu ngaruh banget soalnya. Jadi apalagi kalau putus cinta ngelamun terus itu bahaya ya. Oh jangan galau-galau. Jangan galau-galau, move on aja ya. Iya, move on aja, cari yang baru. Oke, betul. Nah, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan kisah ini menambah wawasan apalagi untuk remaja. Jangan banyak ngelamun, tingkatkan ibadah gitu ya. Iya, sholatnya dijaga. Banyak sodako. Dan Sobat Malam Mencekam, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata, Mang Ei dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.